kepastian penyelesaian penataan tanggal ASN paling lambat tahun 2004, Komisi meminta Kementerian PNI memasukkan ketentuan terkait penataan tanggal ASN secara lengkap pada peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Oke. Pak Menteri, yuk, Pak Tohar. Pak Tohar. Oke. Ya udah. Setuju. Udah ada ininya lupa. Oke. Tenaga non ASN diangkat menjadi P3K dengan ketentuan titik 2. Iya toh? P3K tahun 2004. P3K tahun 2004. Oke. Ada lagi? Masuk. Ya, Dok. Pak Menteri? Oke ya? Oke, PKN. Pak, yang meminta Kementerian PAN-RB itu kan sebetulnya berbicaranya kebijakan, Pak. Jadi Komisi 2 DPR ini meminta Kementerian RB menyiapkan kebijakan terkait pengangkatan P3K dan BKN memastikan seluruhnya gitu, Bapak. Tambah. Nah, straight to the point aja, Bu. Kebijakan tuh detailnya kan? Iya. Iya. Oh ya, setuju ya? Oke. Ya. 3. Orang mau pensiun tahun depan, berarti 30 tahun yang lalu juga dia bisa daftar lagi, Pak Toha. Izin pimpinan. Silakan. Karena basisnya kan yang ada dalam database. Database itu kita bukan tahun 2020. 5 tahun yang lalu itu kan berarti kan sebelum tahun 2020. Sehingga dia belum masuk ke database. Oh, jadi sebetulnya tanpa di ini pun juga udah bisa, udah otomatis ya? Iya, Mas. Udah kunci di database ya? Iya. Oke. Berarti nggak perlu 2 tahun dong ya? Tapi udahlah 2 tahun aja nggak apa-apa. Ya. Oke. Bentar, pimpinan, saya nomor 3 setuju, tetapi yang terpenting di kesimpulan kita justru mestinya ada political will bahwa Komisi 2 dan pemerintah bersepakat untuk melonggarkan aturan 30% pengangkat plafon belanja pegawai. Kalau itu tidak dilonggarkan, maka tidak jalan. Karena semua daerah nggak akan mau mengajukan dan tidak akan mengangkat. Karena semuanya maksimal di peraturan Menteri Keuangan memang 30% belanja pegawai. Padahal kita ingin menyelesaikan ini. Nah, aturan itu di 2024 mestinya dihilangkan sehingga dia bisa mengangkat semuanya honorer yang terdata di BKN. Kalau tidak ada itu pimpinan, seperti Pak Menteri sampaikan, walaupun Pak Menteri sudah berteriak-teriak agar Pemda segera mengajukan formasi, semua Pemda lebih takut kepada ancaman peraturan Menteri Keuangan kalau lewat 3% belanja pegawai, maka akan kena berbagai macam sanksi dikaitkan dana alokasi, dana transfer daerah. Kalau itu tidak kita state pimpinan, 1, 2 di atas itu susah untuk menjadi kenyataan. Itu bagus yang masuk kesimpulan kita pimpinan. Maksudnya di luar ini nanti ya? Ya, saran pimpinan, saran dikit aja yang disampaikan oleh Pak Mardhani itu bagus sekali, tapi tidak kita letakkan bagian terakhir, susunan saya. Ya, nanti. Terlepas dari 3, 4 segala macam. Oke. Terakhir 5 atau apa? Ya. Oke, lanjut 2. 4. Sebagai upaya memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan manajemen ASN serta penguatan pengawasan sistem merit,
Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PNRB konsisten melaksanakan digitalisasi manajemen ASN secara nasional paling lama 1 tahun terhitung sejak Undang ASN diundangkan sebagaimana amanat 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Undang-undang ini soalnya kita kan justru mengawal supaya tidak terjadi pelanggaran undang lagi. Jadi ini normatif sebetulnya, mengingatkan. Ya. Izin Pak Ketua, tidak masuk ini, tapi yang kembali kepada nomor 2 dan 3 itu, kita tanya ke BKN, apa memang sudah habis kira-kira Bu, mereka-mereka yang belum termasuk dan masih bekerja di sana, misalnya tenaga satpol, tenaga kebersihan, apa ini tidak kita perhatikan di daerah-daerah itu? Nah, kira-kira bagaimana itu Pak? Kuncinya di database tadi Pak. Jadi kesimpulan Bapak sudah memberikan database itu sudah jadi kunci semua. Ya. Kalau mereka masuk di database pasti diangkut. Ya, Pimpinan, izin satu lagi ke Pak Yomo, BKN Pak Yomo, Pak Menteri. Satpol PP include semuanya dalam kesepakatan kita kan? Benar Bapak. Iya. Iya. Ya. Kalau yang tidak itu kan tadi sama oleh Pak Deputi kan ada cleaning, mohon maaf, driver, tenaga pengamanan. Satpol PP itu kita amani bukan tenaga pengamanan, itu kan satpam gitu. Ya, dia kan jadi namanya kan disesuaikan kan. Nah, disesuaikan. Jadi tidak lagi Satpol PP namanya. Jadi nomenklaturnya apa tadi? Yang keras Pak Yomo, Iya. nomenklaturnya apa ya untuk Satpol PP? Mereka tuh harusnya ASN loh di undang-undang yang lalu. Sekarang kalau nggak jelas dosa kita. Ya, jadi di undang-undang itu sebetulnya kan Satpol PP itu harus diisi PNS. Tapi karena memang tidak boleh PDKK, kemarin Pak menyampaikan namanya yang kita rubah supaya tidak melanggar undang-undang. Dan di database kita memang sudah ada sebanyak 55.600. Itu Namanya macam-macam Pak. tenaga terantip. Satuan Polisi Pamung Praja, kemudian satu itu apa? Oke. Ya. Baik. Mumpung masih di situ saya tanya Pak. Jadi sopir cleaning service apa itu di situ? Formasinya apa? Bunyinya? Tenaga pelaksana atau apa? Ini Pak, salah satunya penata operasional gitu. Jadi Tenaga operasional. Jadi begitu mereka mendaftar ke situ Pak. karena sudah sopir, Ha-ha. dia mau Nanti kerjanya sopir mendaftar juga, Pak. sebagai tenaga operasional, nggak diterima Pak. Di pendaftarannya sana loh Pak. Kenapa? Nggak Asal diterima. mendaftarnya di situ Pak. Anda kan sopir kok daftar ini gitu loh. Ya boleh karena nomenklatur supir diganti penata operasional. Jadi kita memunculkan jabatan yang sifatnya generik Pak. Masalahnya SK-nya dari dulu itu sopir Pak. Itu disetarakan Pak. SK-nya dari dulu sopir, Iya. kemudian daftar itu jadi tenaga pelaksana itu nggak bisa karena dia sopir SK-nya gitu. Iya. Itu masalah loh Pak. Ini tergantung BKD-nya Pak, sudah kita sosialisasikan juga. Kemarin kita juga baru Zoom ya dengan teman-teman BKD. Gitu Pak. Karena kemarin kita ada konversi dari jabatan-jabatan yang bukan jabatan ASN ke jabatan ASN yang ditetapkan. Gitu Pak. Supaya ngangkat juga Pak nomenklatur itu nggak terlalu jelek bagi teman-teman itu. Sosialisasinya yang harus lebih detail lagi Pak ke bawah itu. Ya. Oke. Penutup, kalau tadi usulannya Pak Madani sama Pak Samsudza mau masukin itu apa tadi? Sebelum yang 5. Izin Pak Ketua, Komisi 2 dan Komisi 2 dan Kementerian PNRB mengusulkan agar peraturan 30% maksimal belanja pegawai di tahun 2024 dihapuskan agar seluruh honorer dapat diangkat menjadi P3K. izin Pak Ketua, ini ada Undang-Undang Nomor 1 2020 pasal 146. Jadi ini undang-undang ini. Itu persis. Tidak mungkin kita jadi berubah Undang-Undang Nomor 1 2020 pasal 146 yang mengadres di Undang-Undang HKPD 30%. Ya. Ini agak kendala kita.
Usulnya apa Pak Menteri? Biar kita bisa menunaikan tugas mulia Desember 2024 semua diangkat P3K. Usulnya. Kalau mentok di undang-undang kita jadinya nanti macan ompong Pak Ketua. Ya inilah kemarin kami tadinya dengan peraturan Menteri Keuangan nggak bisa jalan. Ini harus merubah undang-undang ini. Tadinya kita akan tempuh dengan PMK. Dirjen Keuangan tidak berkenan. Kecuali dirubah di DPR khusus pasal 146 ini. Oh, Masih. iya. Ya memang itu kemarin komplain kita. Undang-undang hubungan keuangan pusat daerah itu nggak melibatkan kita, ya. Termasuk soal pengawasan dana transfer daerah, itu kan nggak ada. Kita waktu itu sih mau join ya antara Komisi 11 sama Komisi 2, tapi akhirnya diserahkan ke Komisi 11 saja. Izin mungkin Komisi 2 berkirim surat Pak Ketua kepada Komisi 11 dan Menteri Keuangan seiring dengan ini, sehingga nanti itu juga kami juga akan melakukan pembahasan kembali. Ya memang harus ubah undang-undang. Kalau demikian saya usul pimpinan Komisi 2 DPR RI mengusulkan untuk melakukan revisi undang-undang tentang keuangan pusat daerah khususnya pasal berapa Pak Menteri? 146 keuangan hubungan keuangan pusat dan daerah khususnya pasal 146 agar peraturan minimal ini menjadi kesepakatan kita bersama. Pak Menteri nanti bekerja di eksekutif, kita bekerja di legislatif untuk segera mengajukan ini pimpinan. Oke. Minimal ada keputusan politik kita pimpinan cantolan yang kuat. Untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, khususnya pasal agar peraturan di Komisi Maksimum Belanja Pegawai dapat dihapuskan agar seluruh tenaga dapat menjadi P3K. Itu ya.